Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing bagaimana cara bertrading menggunakan SNR atau Support and Resistance. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon kiranya dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak dimengerti. Nah, oke, saya langsung mulai saja. Nah, untuk pertama kali kita harus menentukan di mana titik support dan resisten itu. Nah, titik support adalah titik terbawah dari suatu market dan yang resisten adalah titik tertinggi dari suatu market. Nah, oke, saya akan jika saya pribadi, saya biasa menggunakan time frame yang 5 menit untuk menentukan sebuah titik support dan resistennya. Nah, di sini saya akan coba. Nah, seperti ini ya. Di Euro USD mengalami sebuah tren turun yang sangat kuat. Nah, sampai di titik ini dia mantul ke atas. Nah, ini bisa disebut sebagai titik support. Nah, bisa kita tandai dengan garis horizontal di titik ini. Nah, oke. Setelah dia mantul ke bawah, tidak bisa menembus titik ini, maka dia akan mengalami yang namanya uptrend. Oke, sebentar kita lihat dulu trennya. Nah, di uptrendnya dia hanya bisa menembus sampai di sini. Kita tandai yang paling atas. Nah, ini adalah titik support. Ini adalah titik resisten dan titik support dari Euro USD dari time frame 5 menit. Jadi, jika harga mendekati titik support yang paling bawah, jadi kita kemungkinan boleh open posisi itu reversal, yaitu buy. Kalau saya pribadi sih bagusnya di atas 3 menit, yaitu 4 menit sampai 8 menit untuk menentukan pemantulannya. Kenapa? Karena biasanya harga di daerah titik support dan resisten ini sering terjadi sideways ya. Jadi saya contoh di sini. Nah, pada saat dia menyentuh titik support, ini ada time frame 5 menit ya. Titik support, maka dia biasa akan 2-3 candle itu sideways baru akan naik ke atas. Nah, ini turun lagi. Nah, dia ada 3 candle yang sideways sedikit atau bergerak di harga yang sama, baru dia akan naik ke atas. Nah, jika misalnya kita menggunakan time frame yang 1 menit, seperti di sini ya. Nah, di sini dia begitu turun, ada mungkin sekitar sampai 10 candle yang terjadi sideways, maka di sini perlu hati-hati di daerah support dan resisten. Makanya saya sarankan jika misalnya jumpa dengan titik support dan resisten, kita open posisinya yang lebih panjang, yaitu ya sekitar 4 menit sampai 8 menit dan open reversal. Nah, tapi terkadang ada beberapa candle yang melewati garis yang kita tandai, tapi belum tentu itu terjadi breakout. Jadi seperti ini contohnya. Nah, mungkin kita sudah tandai di sini dan dia turun menembus garis supportnya. Nah, tapi dia di sini naik lagi. Nah, untuk memastikannya itu saya biasa melihat time frame yang 5 menit. Nah, di time frame 5 menit dia ada 1-2 candle yang mantul tapi tetap naik. Nah, di sini dia tetap turun menyentuh titik support dan naik lagi. Jadi, untuk memastikannya saya biasa melihat candle yang time frame yang 5 menit. Nah, ini saya tidak akan OP karena ini tidak ada momennya. Saya coba cari yang ada momen. Ini kebetulan market sangat sedikit yang terbuka. Nah, ini bisa dilihat, ini NZ di Kanada terjadi penurunan tren yang sangat tajam dan berhenti di daerah sini. Nah, ini berarti daerah supportnya. Kita tandai
di garis horizontal. Nah, market itu terus naik, jadi bisa dilihat sama teman-teman bahwa di sini market tuh turun menyentuh titik support dan dia naik lagi koreksi, turun lagi dan naik lagi. Nah, di sini terjadi sideways yang panjang, terus dia berusaha menyentuh titik support dan tidak bisa menembus, berarti ini menandakan titik support yang sangat kuat. Nah, dia terus naik, turun lagi, dan naik lagi. Nah, di sini sudah terjadi yang namanya uptrend. Kita mencari mentoknya itu di paling atas. Nah, di sini kita tandai horizontal. Nah, ini adalah titik resistnya. Tapi ini yang saya ambil ranknya yang sangat besar ya. Jadi bisa dilihat dari sini, dari titik supportnya sama titik resistnya saya ngambil rank yang panjang. Nah, ini kebetulan tadi di jam 12 pas harga menyentuh titik supportnya dan mantul. Jadi pada saat di sini seharusnya tadi sudah open posisi buy sekitar ya 4 sampai 5 menit atau 8 menit boleh. Nah, kemungkinan akan profit. Ini saya akan coba open posisi dulu sekali, apakah masih akan naik ke atas. Kita open posisi 5 menit saja. Kita coba. Nah, jika misalnya masih loss dan masih berada di atas garis support yang kita tentukan, kita tetap open posisinya buy ya guys ya. Nah, kecuali dia sudah melewati harga dari garis ini, maka kita usahakan jangan open posisi dulu, tunggu konfirmasinya apakah benar-benar dia breakout atau tetap melanjutkan reversalnya. Untuk lebih gampangnya kita lihat yang di 1 menitnya. Sebenarnya ini sih sudah telat ya, benar-benar telat untuk open posisi. Cuma nggak apa-apa. Saya yakin ini akan terjadi pemantulan ke atas karena titik support yang ini adalah titik support yang kuat. Bisa dilihat. Kita coba lihat yang 10 menitnya juga. Nah, karena dari harga titik support yang kuat itu gimana? Adalah titik support yang beberapa kali ditembus oleh tidak bisa ditembus oleh harga. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini, ini sekali titik harga mencoba menembus tapi tidak bisa. Nah, ini candlenya mantul ke atas. Terus ini sekali lagi 2 kali ya, candle merah berusaha menembus tidak bisa, dia mantul. Ini sekali lagi tidak bisa, nah menembus. Nah, ini ada beberapa candle harga yang mencoba menembus titik support tapi tidak bisa. Nah, di sini lagi dia mencoba lagi sampai 4 atau 5 kali percobaan menembus titik support tapi tidak bisa. Berarti itu menandakan sebuah titik support yang sangat kuat. Oke, kita tunggu dulu hasilnya apakah akan profit. Masih ada 3 menit lagi. Nah, jadi saya sarankan bagi teman-teman sebelum bertrading itu di suatu market, coba dicek dulu titik support dan resisten suatu market. Nah, jika misalnya mendekati titik support atau resisten, maka boleh ditandai dengan garis horizontal ini. Di versi web juga sudah ada garis horizontal ini, jadi kita begitu tandai kita tahu di mana titik support dan resistennya. Nah, pada saat mendekati atau pada saat harga mendekati, kita sudah boleh open reversal. Oke, kita tunggu masih 2 menit lagi. Nah, ini market sudah jadi 30%. Oh, untung saya open posisinya masih di 80%. Kita coba pantau di market-market lain.
Kita cek dulu. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai titik supportnya. Kita coba tandai. Nah, di sini harga menembus titik support, maka kemungkinan besar ini sudah akan terjadi penerusan tren ke bawah. Bisa dilihat ya guys ya. Nah, begitu tembus, nah dia langsung penerusan trennya ke bawah. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika misalnya titik resist yang ditembus, maka dia akan penerusan tren ke atas. Nah, kita balik ke sini. Apakah akan profit? Tapi nah, saran saya jika misalnya ingin open posisi di daerah titik support dan resisten, jangan open posisi itu di bawah 3 menit. Apalagi dengan 1 menit. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, harga ketika di dekat titik support dan resisten itu harga suka bermain-main di sana, yaitu terjadi trend sideways. Jadi memungkinkan kita untuk lebih berbahaya di sana. Oke, ini 5 detik, 3, 4, 2, 1, dan oke, profit. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang support dan resisten. Jika misalnya ada yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Dan semoga ilmu ini dapat berguna untuk teman-teman yang sedang bertrading di Olim Trade. Oke, salam profit ya guys.